Lex Semper Dabit Remedium, hukum selalu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri bersama dengan rekan-rekan saya dari tim Samudra Pasai. Bersama saya sendiri Maria Laeticia sebagai pembicara pertama, Anggia Putri sebagai pembicara kedua, dan Adinda Maziah sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang arif dan bijaksana beserta pemerhati debat sekalian, berdirinya kami di sini adalah untuk mendukung secara penuh sebagai tim pro di dalam mosi yang sangat amat istimewa, yaitu pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sebelum memasuki ranah perdebatan lebih lanjut, marilah bersama kita memahami beberapa kata yang terkandung di dalam mosi kali ini terlebih dahulu. Pengesahan menurut KBBI merupakan suatu pengakuan berdasarkan hukum, sementara rancangan undang-undang merupakan undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. Dan data pribadi merupakan suatu data yang berhubungan dengan individu yang hidup dan dapat diidentifikasi. Dewan juri yang terhormat, memasuki era 5.0, teknologi informasi yang telah berinovasi kini mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, serta penganalisaan data. Tak bisa dipungkiri, hal ini juga berhubungan langsung dengan kasus kebocoran data yang berakhir pada suatu tindak kriminal atau aksi penipuan. Bersamaan dengan itu, pengguna teknologi seperti internet di Indonesia juga terus bertambah. Tercatat berdasarkan data dari Internet World Stats, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Dengan angka tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Maka dari itu, itulah mengapa pengesahan RUU ini sudah seharusnya menjadi urgensi yang mendesak. Dengan kata lain, saat ini Indonesia membutuhkan undang-undang yang secara komprehensif mampu mengatur hak dan kewajiban masyarakat Indonesia terkait perlindungan data pribadi. Hal ini juga sesuai dengan amanat yang diberikan oleh alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggarisbawahi mengenai kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan masyarakatnya yang berhak atas rasa aman. Dewan juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa saat ini peraturan mengenai perlindungan data pribadi belum secara efektif diatur di Indonesia karena masih terbagi ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dan sektoral, dan seperti yang dapat kita lihat belum optimal dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia terkait perlindungan data pribadi. Maka dari itu, kami selaku tim pro dengan rendah hati dan percaya diri tetap berpendirian teguh pada pendirian kami untuk mendukung rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya melalui pembicara kedua kami akan dikupas lebih dalam dengan memberikan landasan yuridis, sosiologis, dan juga filosofis dari rancangan undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Lex Specialis derogat Lex Generali. Hukum yang spesifik harus didahulukan daripada hukum yang umum. Sidang Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati debat, saya Anggia Putri berdiri di sini sebagai pembicara kedua untuk menegaskan kembali posisi kami sebagai tim pro dalam perdebatan luar biasa ini. Melanjutkan pembicara pertama kami, di era 5.0 harus ada hukum yang holistik dan komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Apabila RUU Perlindungan Data Pribadi tidak segera disahkan, apalah arti bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Hukum harus dinamis, selalu mengikuti dinamika perkembangan hidup manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, begitulah bunyi dari sila kedua Pancasila yang bermakna bahwa setiap masyarakat harus adil dalam melindungi data pribadi, yang mana itu melandasi RUU Perlindungan Data Pribadi secara filosofis. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, secara yuridis RUU Perlindungan Data Pribadi telah diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Jelas bahwa perlindungan data pribadi merupakan suatu hak asasi manusia dan harus dijamin keamanannya. Serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU 1/2003 menyebutkan bahwa segala ketentuan yang terkait dengan HAM harus dalam bentuk undang-undang. Selain itu, dari sisi sosiologis,
Dengan disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, maka akan memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa data pribadinya tidak akan disalahgunakan. Bukankah Indonesia harus berkaca pada negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Thailand yang telah memiliki payung hukum kuat serupa? Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Demi mendapatkannya, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Dari perspektif hukum, penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian material dan kerugian imaterial. Serta menurut Wirjono Projodikoro, kerugian tidak bisa hanya diartikan karena harta kekayaan saja, namun juga menyangkut mengenai tubuh, jiwa, dan kehormatan seseorang. Dalam webinar bertajuk Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi dan kaitannya dengan peristiwa kebocoran data BPJS dari Universitas Parahyangan Bandung, Laksamana Muda TNI Soaleman B. Poto mengatakan bahwa kebocoran data bukan disebabkan karena kertas yang pintar, namun karena sistem pengamanannya lemah. Dan pengumpul data pribadi yang tidak dapat melindunginya tentu harus dihukum. Terbukti pada kejadian kebocoran data yang dialami oleh Presiden Joko Widodo. Dilansir dari Kompas.com, pakar digital forensik Rudi Alansyah mengatakan sistem yang digunakan Peduli Lindungi kurang aman karena metode verifikasinya hanya menggunakan 5 item. Tetapi UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE hanya menjerat pelaku peretas saja. Padahal kita membutuhkan ketentuan pidana untuk seluruh orang yang tidak dapat menjaga data pribadi yang mana dibahas dalam bab 13 RUU Perlindungan Data Pribadi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, teori dari Rospawn mengatakan bahwa hukum saja tidak cukup. Ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan juga agama. Maka dari itu, peran mengenai masyarakat dan partisipasi masyarakat diatur sedemikian rupa dalam pasal 60 RUU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, RUU Perlindungan Data Pribadi juga memuat mengenai hak dan kewajiban dari pihak yang terkait dengan data pribadi, yang sejatinya semakin memperkuat mengapa RUU ini harus segera disahkan. Spesialis Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Sisrek, Dr. Pratama Dahlian Persada mengatakan jika RUU PDP ini memiliki taji optimal untuk penegakan hukum, maka harus melalui lembaga independen yang berada di bawah Presiden langsung. Karena pemroses data pribadi dan pengumpul data pribadi tidak hanya berasal dari swasta, namun pemerintah pula. Sidang Dewan Juri yang terhormat, saya dengan rendah hati dan percaya diri menyatakan setuju terhadap mosi pengesahan rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa horizon baru. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Saya Adina Mazia sebagai pembicara ketiga akan membawakan kembali argumen-argumen yang dapat memperkokoh tim kami. Dewan Juri yang terhormat, sudah sepatutnya pengesahan rancangan undang-undang ini menjadi urgensi dan diberi banyak perhatian. Pasalnya, kasus kebocoran masyarakat semakin merajalela. Di Indonesia telah mencatat Badan Cyber dan Sandi Negara, serangannya terjadi sampai bulan Oktober 2021 lebih dari 1 miliar. Hal ini merupakan 2 kali lipat lebih banyak daripada serangan yang tercatat pada tahun 2020. Selain itu, pada awal Mei 2020, 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap. Selain itu juga Indonesia mencatat rekor buruk di global dikarenakan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Pasalnya 279 juta data merupakan pelanggaran data yang terbesar yang dicatat oleh berbagai lembaga negara yang ada di seluruh dunia. Melihat masyarakat Indonesia merasa tidak aman, sangat miris bahwa Indonesia belum mempunyai payung hukum yang dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat terhadap data pribadi ini. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur kasus pelanggaran data hanyalah undang-undang yang masih bersifat sangat parsial dan juga sektoral. Bukankah sudah sepatutnya pengesahan ini dilakukan agar membuat masyarakat merasa aman dan merespon juga memenuhi kebutuhan masyarakat? Melanjutkan pembicara kedua dari tim kami, RUU PDP juga mengatur bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam
perlindungan data pribadi mereka. Masyarakat di sini adalah seseorang yang membutuhkan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu sudah seharusnya diadakan sosialisasi agar mereka tahu bentuk dari perlindungannya, hak apa saja yang mereka dapat terhadap data pribadi mereka, dan kewajiban apa yang pengumpul data punya terhadap data pribadi mereka. Dewan Juri yang terhormat, pada RUU PDP ini terdapat hak-hak yang wajib diperhatikan oleh masyarakat, seperti pada pasal keempat mengenai hak memperoleh informasi, di mana berarti pemilik data berhak mengetahui kejelasan tujuan permintaan dan juga penggunaan data pribadi mereka. Lalu pada pasal 7 mengenai hak memperbaiki, yang berarti para pemilik data berhak memperbaiki ketidakakuratan dalam data mereka. Serta pada pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur tentang hak untuk menghapus atau menarik kembali persetujuan pemrosesan data. Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya sampai di situ, tetapi RUU PDP juga mengenakan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran data. Hal tersebut apabila pelaku menyebarkan atau menggunakan data pribadi yang bukan milik mereka, mereka akan dikenakan denda sebesar 70 miliar dan dikenakan pidana 7 tahun penjara. Melihat bagaimana RUU PDP dapat mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan juga sanksi terhadap para pelaku, sudah sangat terlihat bahwa RUU PDP sangatlah penting bagi masyarakat. Bukan hanya di situ, RUU PDP juga menghukum para pengumpul data yang membiarkan data pribadi mereka tersebar, data pribadi masyarakat tersebar. Oleh karena itu, sehingga kewaspadaan dapat meningkat dan sistem keamanan Indonesia pun dapat meningkat. Dewan Juri yang terhormat, kami amat memahami bahwa dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi terdapat amanat yang disampaikan mengenai otoritas lembaga perlindungan data pribadi, yang kami amat meyakini bahwa lebih baik otoritas tersebut berdiri secara independen, di mana tidak terkait dengan pemerintahan ataupun kementerian. Kami menilai hal tersebut lebih efektif dan efisien dalam menilai sesuatu secara lebih objektif. Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga didukung oleh Direktur Lembaga Eksekutif Studi dan Advokasi Wahyudi Fajar. Beliau mengatakan sebaiknya otoritas ini mengikuti mayoritas negara yang mempunyai undang-undang ini, yaitu otoritas yang independen. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tetap patuh dan teguh pada pendirian kami, yaitu setuju terhadap mosi pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Laeticia selaku pembicara simpulan akan menutup perdebatan kali ini sekaligus menyetujui pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dengan gamblang oleh pembicara kedua kami, bahwa saat ini negara Indonesia membutuhkan undang-undang yang secara komprehensif dan holistik mampu mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data pribadi. Dilihat melalui landasan yuridis, undang-undang ini berangkat dari amanat alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana kedua poin tersebut menggarisbawahi mengenai peran pemerintah Indonesia untuk memberikan segenap masyarakat Indonesia rasa aman. Dilihat melalui landasan sosiologis, rancangan undang-undang ini merupakan suatu pemberian dari pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia terkait rasa aman dan juga kepercayaan terhadap kebutuhan yang mendesak. Dan melihat banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi, kami semakin meyakini bahwa rancangan undang-undang ini sudah seharusnya disahkan. Dan di sisi lain, rancangan undang-undang ini juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keamanan dan juga kemajuan di era serba maju ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa rancangan undang-undang ini juga bersamaan mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga otoritas yang secara khusus melindungi mengenai perlindungan data pribadi. Maka dari itu akan lebih baik apabila otoritas tersebut bersifat independen, karena komunikasi yang dilaksanakan juga akan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu kami selaku tim pro tetap berpendirian teguh pada pendirian kami untuk mendukung mosi kali ini, yaitu pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sekian, terima kasih.